Strategi stop belanja hari minus 3 Lebaran. Kenapa ini penting? Ibu wajib tahu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk, langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Coba lihat kalender sekarang karena rasanya deg-degan. Jantung ini lebih kencang daripada suara beduk maghrib. 3 hari menjelang Lebaran itu ibarat babak final pertandingan bola yang mana kalau kita salah langkah sedikit saja bisa langsung pingsan di tengah tumpukan bumbu rendang. Ada sebuah artikel menarik dari portal berita Gaya Hidup yang menyebutkan bahwa tingkat stres perempuan meningkat tajam saat mendekati hari raya akibat manajemen waktu yang berantakan di pusat perbelanjaan. Itulah kenapa saya rasa penting sekali kita bahas strategi stop belanja di 3 hari sebelum Lebaran ini supaya ibu tetap cantik dan tidak berubah jadi reok saat hari kemenangan tiba nanti. Bayangkan saja Bu, kalau kita masih nekat pergi ke pasar atau pusat perbelanjaan di 3 hari sebelum Lebaran itu, rasanya seperti masuk ke medan perang tanpa senjata lengkap. Semua orang punya misi yang sama, yaitu mencari daging paling bagus atau baju paling berkilau, padahal stok di rumah mungkin sudah menggunung sampai pintu kulkas tidak bisa ditutup rapat. Di jalanan juga macetnya sudah tidak masuk akal. Sampai motor saja harus antre seperti barisan. Semut yang sedang mengangkut gula. Kita ini niatnya mau ibadah dan merayakan kemenangan, tapi malah habis energi hanya untuk urusan tawar-menawar harga cabai yang naik setinggi langit biru. Strategi utama yang harus ibu terapkan adalah melakukan audit total pada isi kulkas dan lemari penyimpanan. Sekarang juga sebelum masuk ke zona merah 3 hari terakhir, kita sering sekali merasa ada yang kurang. Padahal sebenarnya itu cuma bisikan setan belanja yang membuat kita panik secara berlebihan. Menurut riset psikologi konsumen, orang cenderung belanja lebih banyak saat merasa terdesak waktu. Dan itulah yang membuat dompet kita menangis, histeris di pojokan kamar. Jadi mari kita sepakati bahwa 3 hari sebelum Lebaran adalah waktu untuk berhenti mengeluarkan uang dan mulai fokus mengolah apa yang sudah ada di dapur kita masing-masing. Alasan pertama kenapa ini penting adalah demi menjaga kesehatan mental dan emosi kita sebagai ratu rumah tangga yang harus selalu terlihat anggun di depan mertua. Kalau ibu masih sibuk belanja di kerumunan massa yang luar biasa itu, kadar kesabaran ibu pasti akan terkuras habis bahkan sebelum menghadapi pertanyaan kapan tambah anak. Belum lagi kalau kita bertemu sesama ibu yang berebut satu ikat kangkung terakhir, rasanya ingin sekali mengeluarkan jurus silat demi mempertahankan harga diri sebagai koki rumah tangga. Dengan berhenti belanja lebih awal, ibu punya waktu untuk masker dan merawat diri supaya wajah tidak terlihat seperti bumbu opor yang sudah dipanaskan 10 kali. Alasan kedua tentu saja soal keuangan. Karena harga barang di 3 hari sebelum Lebaran itu biasanya sudah tidak pakai logika lagi, tapi pakai perasaan pedagangnya. Bayangkan harga daging bisa melonjak 2 kali lipat hanya dalam hitungan jam. Dan kalau kita tetap membelinya, maka anggaran untuk bagi-bagi amplop Lebaran bisa terancam punah. Kita harus cerdas mengatur aliran dana supaya setelah Lebaran usai, kita tidak perlu makan nasi, garam hanya karena terlalu boros di hari-hari terakhir Ramadan. Ibu pasti setuju? Kalau melihat saldo tabungan tetap aman itu rasanya jauh lebih tenang daripada melihat tumpukan belanjaan yang akhirnya hanya terbuang karena tidak sempat dimasak. Fokus pada persiapan dapur juga menjadi poin krusial. Kenapa ibu wajib berhenti belanja dan mulai melakukan persiapan awal atau meal prep di rumah sendiri? 3 hari sebelum hari raya adalah waktu emas untuk mulai mencicil bumbu halus dan membersihkan protein yang sudah dibeli sejak jauh hari agar tidak busuk. Kalau ibu masih di pasar,
Kapan ibu punya waktu untuk memastikan rendang tidak gosong atau opor tidak terlalu asin karena kita sedang dalam kondisi emosi tidak stabil? Cukup gunakan bahan yang ada dan percayalah bahwa masakan dengan hati yang tenang akan jauh lebih enak daripada masakan yang dibuat dengan rasa lelah luar biasa. Keamanan dan keselamatan juga jangan dianggap remeh. Karena di saat keramaian seperti itu, biasanya banyak orang yang memanfaatkan kelengahan kita untuk berbuat jahat. Seringkali kita terlalu fokus memilih kancing baju, sampai lupa bahwa tas kita sedang diincar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Di tengah kerumunan yang sesak, belum lagi risiko anak yang mungkin terlepas dari gandengan karena kita terlalu asik mengejar diskon besar-besaran yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan. Jadi tetap berada di rumah adalah pilihan paling aman dan nyaman bagi ibu yang ingin menjaga keutuhan keluarga serta harta benda sebelum Hari Raya Idul Fitri tiba. Ibu tahu tidak kalau momen 3 hari sebelum Lebaran itu sebenarnya adalah waktu terbaik untuk memperbanyak ibadah di malam-malam terakhir bulan suci yang penuh berkah ini. Sayang sekali kalau waktu kita yang sangat berharga ini habis hanya untuk memutari pusat perbelanjaan demi mencari sepatu yang warnanya senada dengan tas jinjing. Padahal pahala yang dijanjikan di akhir Ramadan itu luar biasa besar dan mungkin tidak akan kita temukan lagi di 11 bulan yang akan datang nanti. Mari kita ubah prioritas dari mencari kepuasan duniawi menjadi mencari ketenangan batin. Agar saat Lebaran tiba, kita benar-benar kembali fitrah dan bersih dari segala dosa. Cobalah perhatikan stok bumbu di dapur ibu sekali lagi karena seringkali kita panik. Ingin beli bawang merah, padahal di pojok lemari masih ada 2 kilogram yang belum dikupas. Ini adalah fenomena psikologis di mana kita merasa harus memiliki segalanya dalam jumlah banyak. Padahal tamu yang datang mungkin tidak akan sanggup menghabiskan semua hidangan tersebut. Lebih baik kita berbagi dengan tetangga yang kekurangan daripada terus menambah tumpukan belanjaan yang hanya akan berakhir di tempat sampah karena sudah lewat masa kedaluarsanya. Maka sebaiknya jadilah ibu yang bijak dalam mengelola sumber daya rumah tangga agar keberkahan Lebaran bisa dirasakan oleh semua orang di sekitar kita tanpa terkecuali. Kalau ibu merasa bosan di rumah saat tidak belanja, cobalah untuk melibatkan suami dan anak-anak dalam kegiatan membersihkan rumah atau menata meja makan bersama. Ini jauh lebih menyenangkan dan bisa membangun kedekatan emosional daripada harus berdesakan di eskalator mall yang macet karena terlalu banyak pengunjung. Ibu bisa memberikan tugas-tugas ringan pada mereka, seperti menyusun stoples kue kering, atau memastikan gorden sudah terpasang dengan rapi dan lurus. Dengan begitu, suasana hangat di rumah akan mulai terasa, bahkan sebelum takbir berkumandang. Dan ibu tidak perlu merasa sendirian, mengerjakan semua tugas domestik yang melelahkan. Jangan lupa untuk menyisihkan waktu istirahat yang cukup, karena ibu adalah mesin utama penggerak rumah tangga yang tidak boleh rusak saat hari besar itu datang. Sering terjadi kasus di mana ibu malah jatuh sakit saat hari Lebaran karena kelelahan luar biasa akibat maraton belanja dan memasak tanpa henti di hari-hari sebelumnya. Apa gunanya baju baru dan makanan lezat kalau ibunya hanya bisa terbaring lemas di kamar sambil mendengar suara tawa saudara di ruang tamu? Jadi strategi stop belanja ini bukan hanya soal hemat uang, tapi juga soal manajemen energi agar ibu tetap sehat dan ceria menyambut tamu yang datang berkunjung. Contoh nyata yang sering kita temui adalah saat kita sudah membeli terlalu banyak sayuran karena takut pasar tutup, tapi ternyata malah busuk karena kita tidak sempat mengolahnya. Akhirnya kita malah rugi 2 kali, yaitu rugi tenaga saat membelinya dan rugi uang saat harus membuangnya begitu saja
ke tempat sampah. Maka dari itu, buatlah daftar belanja yang sangat ketat sejak 1 minggu sebelumnya, dan pastikan di 3 hari terakhir ibu sudah tidak memiliki daftar belanjaan tambahan lagi. Kedisiplinan ini akan membuat hidup ibu jauh lebih teratur dan ibu bisa menikmati secangkir teh hangat di sore hari sambil memandangi rumah yang sudah siap menyambut Lebaran. Intinya adalah ibu harus memiliki kendali penuh atas diri sendiri dan tidak mudah tergiur oleh iklan atau ajakan teman untuk sekadar cuci mata ke pusat perbelanjaan. Biasanya niatnya cuma mau lihat-lihat, tapi pas pulang malah bawa 5 kantong plastik besar berisi barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu mendesak untuk dibeli sekarang. Ingatlah bahwa kemenangan yang sejati adalah saat kita berhasil mengalahkan hawa nafsu, termasuk nafsu untuk terus memuaskan keinginan belanja yang tidak ada habisnya. Mari kita buktikan bahwa kita adalah ibu yang cerdas, hemat, dan memiliki skala prioritas yang jelas demi kebahagiaan keluarga besar di hari kemenangan nanti. Secara keseluruhan, kita memang sering terjebak dalam lingkaran setan konsumerisme yang membuat kita merasa kurang jika tidak mengikuti tren belanja di akhir Ramadan yang sangat melelahkan ini. Padahal esensi dari Lebaran adalah tentang kesederhanaan, syukur, dan silaturahmi yang tulus tanpa harus dibebani oleh kemewahan materi yang justru menguras tenaga dan pikiran kita. Kita perlu berkaca diri, apakah semua persiapan ini untuk menyenangkan hati kita atau hanya sekadar demi pengakuan dari orang lain yang melihat penampilan fisik kita saja. Mari kita mulai berbenah dan mengalihkan fokus dari keramaian pasar menuju ketenangan dalam doa serta kedekatan yang nyata bersama orang-orang tersayang di dalam rumah. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita dan episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.